Kasih karunia yang dari Allah Bapa, anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Tuhan itu baik, kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Itulah kesaksian kita, saudara-saudaraku, hingga pada saat ini Tuhan mengasihimu, mengasihi saudara-saudaraku sekalian. Malam sudah kita lewati dan Tuhan memberkati kita di dalam istirahat. Hari ini, di pagi hari yang cerah ini, Tuhan memberikan kita mentari pagi, sinar terang surya untuk kita pakai, kita gunakan, memuliakan, memuji nama Tuhan. Saudara-saudaraku, renungan kita di pagi hari ini dari kitab Kejadian 35 ayat 2 dikatakan, saudaraku, lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ada dua ajakan seruan dari firman ini, saudaraku. Yang pertama, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Dewa dijadikan sebagai ilah, sesembahan di dalam kehidupan. Itu sesungguhnya melanggar apa yang Tuhan perintahkan. Menduakan Tuhan di dalam kehidupan bukanlah bentuk kepercayaan yang taat dan setia kepada Tuhan. Justru itu, saudara-saudaraku, adalah sebuah pemberontakan melawan Tuhan di dalam kehidupan. Sehingga untuk membangun satu relasi dengan Tuhan, yang harus dilakukan adalah membuang segala dewa-dewa, ilah-ilah sesembahan yang ada di dalam kehidupannya. Katakanlah dewa-dewa atau ilah-ilah sesembahan yang dijadikan oleh manusia. Kalau pada zaman dulu mereka membuat patung menjadi sesembahan mereka, tetapi pada zaman hari ini, saat ini, ada banyak sesembahan yang dijadikan sebagai dewa atau ilah di dalam kehidupannya. Termasuk perkembangan zaman, termasuk semua perubahan-perubahan yang ditawarkan oleh dunia ini. Di dalamnya ada roh materialisme, di dalamnya ada roh hedonisme, di dalamnya ada roh liberalisme. Semua manusia mengerahkan hatinya, pikirannya, kekuatannya, tanpa pernah bersandar kepada Tuhan. Itu adalah sesembahan dewa yang dijadikan pada masa kini. Tuhan sesungguhnya tidak menginginkan itu. Tuhan sangat marah ketika manusia mengerahkan hidupnya untuk roh-roh zaman ini. Karena itu, saudara-saudaraku, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Itu perintah yang pertama. Dan yang kedua, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ajakan untuk membersihkan diri, mentahirkan diri, hidup di dalam pertobatan, dalam menghampiri Tuhan. Saudara-saudaraku, kita diajak supaya membersihkan diri kita dari segala kejahatan-kejahatan yang ada. Sekalipun dalam konteks nas ini bahwa keluarga dari Yakub sendiri melakukan kejahatan, tindakan pemberontakan kepada Tuhan, namun kerinduan untuk mau datang kepada Tuhan yang dilakukan oleh Yakub haruslah mentahirkan dirinya, membersihkan dirinya, dalam arti membangun relasi yang baru dengan Tuhan dan sikap yang mau taat dan setia kepada Tuhan, saudaraku. Inilah yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Dan sesungguhnya pernyataan ini juga mengajak kita semua dalam zaman yang maju ini. Boleh saja perkembangan dari roh zaman sekarang ini bisa memengaruhi kita melupakan Tuhan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada zaman sekarang, di mana dunia digital baru membuat kita terkadang samar untuk mengikuti Tuhan, sehingga kita sudah mengandalkan
dunia digital baru ini untuk sebagai hidup yang tergantung kepadanya. Ini, saudara-saudaraku, bukanlah jaminan. Ini semua akan berakhir, saudara-saudaraku. Sehingga yang kita bangun, mari saudara-saudaraku menghampiri Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan. Tuhan itu adalah Maha Kudus, sehingga Tuhan menginginkan kita ketika kita mau datang kepadanya, saudara-saudara, kita hidup bersih, kita ditahirkan, kita mau berlaku di dalam kehendak Tuhan. Lakukanlah pekerjaanmu di dalam kehendak Tuhan. Jangan membuat ilah-ilah lain, jangan menyembah ilah-ilah lain selain daripada Tuhan. Dialah jawaban dari seluruh kehidupanmu, jawaban dari seluruh yang saudara pikirkan, yang saudara hadapi, pergumulan, penderitaan yang saudara hadapi. Tuhan itulah satu-satunya kehidupan kita dan solusi jawaban untuk kita. Tuhan memberkatimu, saudaraku. Amin. Kemuliaan bagimu ya Allah Bapa di dalam surga yang telah memberkati kehidupan kami. Sungguh Engkaulah Allah penyelamat kami. Kami mau datang dan menyembah Engkau. Dan Tuhan menghendaki supaya hidup kami tahir bersih. Dan kami setia kepada Tuhan. Biarlah di dalam menghadapi tantangan zaman yang maju ini, kami dapat, ya Tuhan, selalu bersandar kepada Tuhan. Tidak menjadikan perkembangan yang ada sekarang ini, roh-roh zaman ini, kami sembah. Dan kepadanya kami taat dan tunduk. Biarlah kami selalu tunduk dan taat hanya kepadamu Tuhan. Berkatilah kami semuanya di dalam bekerja, melakukan aktivitas kami. Berkatilah kami di dalam keluarga kami masing-masing. Berkatilah kami ketika menghadapi tantangan, pergumulan dan penderitaan. Menangkan kami ya Allah, karena Engkaulah satu-satunya jawaban bagi kami. Terpujilah Engkau dalam Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saudaraku, mari arahkanlah hidupmu hanya kepada Tuhan. Jauhkanlah sesembahan dewa-dewa lain di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkatimu.